Selamat siang, baiklah saat ini kami dari kelompok H akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mewawancarai kandidat. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Maisan Sri dan Pembuka, yang kedua ada Gita Kakemboti, yang ketiga ada Yafus Tapalin, dan saya sendiri Melali Kartigang, yang kelima ada Angela Arapa, dan yang keenam ada Firol Ahmadi, dan yang terakhir ada Melani Hamba. Kita masuk dalam materi pertama, yaitu wawancara kerja. Wawancara adalah percakapan atau interaksi verbal, umumnya antara dua orang untuk maksud tertentu. Wawancara kerja atau job interview merupakan percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi kemungkinan penerimaan pelamar kerja. Wawancara kerja merupakan bagian dari hampir semua prosedur seleksi. Wawancara kerja dapat menilai pelamar atas sifat-sifat seperti penampilan pribadi, perangai, stabilitas emosi, kedewasaan, sikap, motivasi, dan minat. Tujuan wawancara kerja: yang pertama, memperoleh informasi mengenai pelamar. Yang kedua, mempromosikan perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai perusahaan. Dan yang terakhir, menjalin persahabatan. Materi yang kedua, dasar utama dari wawancara. Yang pertama, wawancara terstruktur atau direktif. Wawancara yang mengikuti suatu set pertanyaan berurutan, maksudnya adalah pemberi kerja menyuguhkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan pekerjaan sebelumnya dan mungkin memberikan bobot pada kemungkinan alternatif jawaban untuk kelayakan. Yang kedua, isi wawancara. Kita juga dapat mengklasifikasikan wawancara berdasarkan pada isi atau jenis pertanyaan yang Anda ajukan. Banyak pewawancara mengajukan pertanyaan yang relatif tidak terfokus. Misalnya saja seperti pertanyaan, apa yang Anda ingin lakukan dalam 5 tahun? Maksud dari sebuah pertanyaan ini umumnya tidak memberikan cukup wawasan mengenai bagaimana orang tersebut akan bekerja. Itulah mengapa pertanyaan yang bersifat situasional, keprilakuan, dan terkait pekerjaan merupakan pertanyaan yang paling baik. Nah, untuk jenis-jenis pertanyaan yang saya sebutkan tadi akan dijelaskan oleh teman saya, Kira Rahmanat. Jenis pertanyaan yang paling baik, yakni yang pertama, pertanyaan situasional, sebuah pertanyaan yang menanyakan kepada kandidat, seperti apakah ia akan berperilaku dalam suatu situasi tertentu. Yang kedua, pertanyaan keperilakuan, sebuah pertanyaan yang meminta pelamar untuk mendeskripsikan bagaimana mereka bereaksi terhadap situasi aktual di masa lalu. Yang ketiga, pertanyaan terkait pekerjaan. Pewawancara mengajukan pertanyaan kepada pelamar mengenai pengalaman terkait dengan pekerjaan di masa lalunya. Wawancara berurutan. Wawancara berurutan adalah beberapa orang yang mewawancarai pelamar tersebut secara berurutan 1 lawan 1 dan kemudian mengambil sebuah keputusan mengenai perekrutan mereka. Di dalam wawancara berurutan sendiri telah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama wawancara berurutan tidak terstruktur dan wawancara berurutan tidak terstruktur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Angela Arapa. Yang berikut tipe-tipe wawancara. Wawancara seleksi jika pelamar atau kandidat untuk menduduki jabatan berjumlah lebih dari 1 orang, maka dilakukan wawancara kerja untuk menyeleksi siapa di antara kandidat yang paling terkualifikasi sehingga bisa dilanjutkan ke tahap seleksi berikut. Wawancara seleksi biasanya berlangsung singkat antara 15 sampai 30 menit. Wawancara penilaian kerja, sistem pertama ada 3 langkah. Yang pertama, para manajer atau supervisor dan bawahan secara mandiri mengisi lembar kerja, tujuan evaluasi dan hasil review. Yang kedua, manajer atau supervisor
membahas hasil review dengan atasan langsung untuk meminta persetujuan dan tanda tangan. Salinan diberikan kepada bawahan untuk diberikan komentar dan tanda tangan. Dan yang terakhir yang ketiga, manajer supervisor. Kemudian mengirimkan 3 jenis salinan ke manajer atau supervisor personalia untuk didistribusi. Sistem ini dirancang untuk digunakan tribulan. Wawancara keluar. Wawancara keluar didefinisikan sebagai bentuk wawancara yang dilakukan pada karyawan yang ingin keluar atau berhenti bekerja di perusahaan. Tujuan wawancara keluar adalah untuk memahami perspektif baru dari sisi karyawan yang selama ini tidak diketahui, membuka ruang untuk menyampaikan saran dan demi perbaikan sistem manajemen karyawan sampai fasilitas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Mesantri Grace Temukupang. Materi selanjutnya, C. Format wawancara. Wawancara tidak terstruktur atau non-direktif. Wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Gaya percakapan yang tidak terstruktur maksudnya adalah yang mana wawancara mengejar poin-poin yang ingin diketahuinya tersebut. Yang kedua, wawancara terstruktur atau direktif. Wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Materi selanjutnya, isi wawancara. 1. Wawancara situasional. Wawancara situasional adalah serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang berfokus pada bagaimana calon karyawan itu akan berperilaku dalam situasi tertentu. Yang kedua, wawancara keperilakuan. Wawancara keperilakuan adalah serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang berfokus pada bagaimana mereka bereaksi terhadap situasi nyata masa lalu. Yang ketiga, wawancara terkait pekerjaan. Wawancara terkait pekerjaan adalah serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang berfokus pada perilaku masa lalu yang relevan yang berhubungan dengan pekerjaan. Dan terakhir, wawancara stres. Wawancara stres adalah wawancara di mana pelamar dibuat tidak nyaman dengan serangkaian pertanyaan sering kasar. Teknik ini membantu mengenali pelamar yang hipersensitif dan mereka yang memiliki toleransi tekanan yang rendah atau tinggi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Jeff Pustapali. Materi selanjutnya, wawancara berurutan. Yang pertama, wawancara berurutan tidak terstruktur. Suatu wawancara yang mana setiap wawancara membentuk opini independen setelah mengajukan pertanyaan yang berbeda. Yang kedua, wawancara berurutan terstruktur. Suatu wawancara yang mana pelamar diwawancarai secara berurutan oleh beberapa orang, masing-masing memberikan pelamar tersebut pada sebuah formulir standar. Yang ketiga, wawancara padat. Wawancara yang dilakukan oleh suatu tim yang secara bersama-sama menanyai setiap kandidat, kemudian mengombinasikan penilaian mereka terhadap setiap jawaban kandidat ke dalam nilai akhir panel. Yang keempat, wawancara massal. Sebuah panel mewawancarai beberapa kandidat secara bersamaan. Panel tersebut memberikan permasalahan dan kemudian melihat kandidat mana yang memimpin dan merumuskan jawaban. Yang kelima, wawancara telepon dan video. Wawancara yang dilakukan dengan telepon atau video call. Meskipun mungkin perlawanan secara intuitif, cara ini sebenarnya lebih berguna dan efisien dibandingkan dengan wawancara tatap muka untuk menilai kehati-hatian, inteligensi, dan keterampilan interpersonal. Yang keenam, wawancara terkomputerisasi. Wawancara di mana respon lisan atau terkomputerisasi seorang calon karyawan pekerjaan didapatkan dalam respon terhadap pertanyaan atau situasi lisan, visual, atau tertulis. Kita masuk dalam materi terakhir, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi wawancara. Yang pertama yaitu kesan pertama atau penilaian seketika. Yang kedua ada tidak mengklarifikasi yang dibutuhkan pekerjaan. Yang ketiga ada kesalahan urutan kandidat dan tekanan untuk merekrut. Yang keempat, perilaku nonverbal dan manajemen impresi. Yang kelima ada pengaruh karakter
karakteristik personal, dan yang terakhir ada perilaku wawancara. Sekian itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan melakukan role play. Baiklah, saat ini kami akan menampilkan role play, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan peran-peran dalam role play kami. Yang pertama ada Angela Arafa sebagai HRD, yang kedua ada Milani Ambat sebagai asisten HRD, yang ketiga ada Diavis Kapalin sebagai resepsionis, yang keempat ada Kira Rahmadi sebagai pelamar pertama, yang kelima ada Gita Purwoti sebagai pelamar kedua, dan yang terakhir ada Maisansri dan Pembuka sebagai pelamar ketiga. Saat ini para pelamar datang untuk bertemu resepsionis. Selamat siang. Iya, siang. Yang bisa saya bantu? Apakah kami bisa bertemu dengan HRD? Maaf, apakah sebelumnya sudah membuat janji dengan HRD? Beberapa hari lalu kami sudah menerima informasi bahwa kami bisa datang untuk melakukan interview pada hari ini. Oke, silakan duduk. Resepsionis menghubungi asisten HRD untuk memberitahu bahwa ada beberapa pelamar datang untuk melakukan wawancara. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Di sini sudah ada beberapa pelamar yang akan melakukan interview dengan HRD. Oke, nanti saya hubungi terlebih dahulu HRD-nya ya. Baik. Asisten HRD bertemu dengan HRD untuk memberitahu bahwa ada beberapa pelamar datang untuk melakukan interview. Masuk. Selamat siang. Siang. Di sini pada calon pelamar kerja sudah menghubungi Uli untuk melakukan interview. Sebelumnya sudah ada janji. Ya, sebelumnya setelah membuat janji. Ini disuruh masuk. Oke, baik. Apakah kalian yang akan melakukan interview? Ya. Bolehkah saya melihat CV atau semester yang berkumpul? Oke, baik, mari ikut saya ke ruangan HRD. Ini yang akan melakukan interview. Ini berkas serta dari para calon pelamar. Nanti dipanggil satu-satu. Oke, permisi. Saat ini HRD akan melakukan wawancara kepada para pelamar. Atas nama Kira Rahmadi. Permisi. Ya, silakan duduk. Baik, bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda? Perkenalkan, nama saya Gita Rahmadi. Saya lulusan dari Universitas Samratulangi. Saya memiliki minat di bidang produk pemasaran. Selama saya di kuliah, saya pernah mengikuti memasarkan produk dalam kelompok saya, dan produk tersebut itu bisa diminati oleh banyak orang. Oke, baik. Bisa ceritakan sedikit tentang pekerjaan Anda? Pekerjaan saya adalah bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa menerima dan menyampaikan informasi yang baik agar sehingga terhindar dari miskomunikasi. Oke, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Perusahaan merupakan perusahaan yang berdiri dalam bidang produk atau dikategorikan sebagai perusahaan yang terbaik dalam bidang saya. Oke, terima kasih. Itu untuk wawancara, silakan kembali ke depan.
tempat lain. Yang berikut atas nama Dita Ustazi Perkemurti. Baik, bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda? Nama saya Dita Lestari Perkemurti, saya lulusan sarjana manajemen dari Universitas Samratulangi. Saya memiliki minat pada bidang promosi dan memasarkan produk. Selama kuliah, saya pernah mengikuti kegiatan memasarkan produk. Selain itu, saya juga aktif dalam organisasi di fakultas. Dengan bekal pengalaman dan kemampuan yang saya miliki, saya harap dapat berkontribusi di perusahaan ini. Baik, bisa ceritakan sedikit tentang kelebihan Anda? Saya memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi dan pandai bersosialisasi. Kemampuan yang saya miliki dapat digunakan dalam melaksanakan tanggung jawab kerja di kerjaan nanti ketika saya sudah diterima di perusahaan ini. Bisa ceritakan sedikit mengenai perusahaan ini? Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang dagang dan dikategorikan sebagai perusahaan terbaik di bidangnya. Besar harapan saya untuk diterima di perusahaan ini. Oke, baik. Silakan kembali ke depan. Berikutnya atas nama Maisal Sri Pembuka. Silakan dulu. Bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda? Perkenalkan, saya Misan Siti Membuka, saya lulusan S1 Manajemen dari Universitas Samratulangi. Saya memiliki minat pada bidang pemasaran produk. Selama kuliah, saya pernah mengikuti kegiatan memasarkan sebuah produk. Dengan bekal pengalaman dan kemampuan yang saya miliki, saya harap dapat berkontribusi di perusahaan ini. Oke. Bisa ceritakan sedikit tentang kelebihan Anda? Saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dengan kemampuan ini, saya dapat menerima dan menyampaikan informasi dengan baik. Yang terakhir, bisa ceritakan sedikit apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang dagang. Produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan ini sangat inovatif dan terbukti mampu bertahan saat pandemi. Oke. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Oke, baik. Wawancara pada saat ini sudah selesai. Terima kasih untuk waktunya. Informasi selanjutnya saya akan memberitahukan lewat email masing-masing kalian. Terima kasih. Silakan terima kasih. Demikianlah materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih.